Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara melakukan ataupun pengecekan pH tanah menggunakan kunyit. Namun sebelumnya saya jelaskan, ini tanah yang ada di sawah sana. Ini kita ambil dari 5 titik. Contohnya seperti ini. Sudut sini 1 titik, sana 1 di sudut sana, di sini 1, di tengah 1. Nanti kita gabungkan menjadi satu tempat. Kita masukkan kemari, kita beri air, nanti kita larutkan. Nanti saya tampilkan videonya. Dan yang ini tanah yang ada di dalam parit kecil itu. Kita prediksikan pH-nya kalau nggak basah asam. Nah, jadi tujuan untuk kita untuk perbandingan nanti kalau misalnya pH-nya rendah ataupun tinggi, jadi perubahan akan terjadi pada kunyit ini. Nah, apakah hasilnya nanti berpengaruh ke kunyit ini atau enggak, kita tes nanti. Dan yang kemudian ini adalah pupuk, saya tidak sebutkan mereknya. Pokoknya ini pupuk kimia. Kita cek pH-nya nanti untuk perbandingan untuk perbandingan ini aja. Tidak ada maksud lain. Dan ini POC dari kedebok pisang. Nanti kita cek juga menggunakan kunyit, apakah kunyit ini berubah. Dan ini dari sabut kelapa. Dan ini PJPR. Nanti yang saya lakukan pengecekan yang ini. Yang 2 ini nanti video selanjutnya. Sekarang saya lakukan pengadukan ini, nanti saya jelaskan lagi, oke? Nah, sekarang semua bahannya sudah kita siapkan. Tanah yang tadi sudah kita campur dengan air, kurang lebih seginilah. Nah, kita buat adonan mencair seperti ini. Nah, kemudian begitu juga yang tanah yang kita ambil di parit tadi, kita buat seperti ini juga. Pupuk kita tambahkan air juga. Dan yang ini dari POC dari gedebak pisang. Nah, jadi kita nanti cek menggunakan si kunyit ini. Nah, sedangkan kunyit kita potong-potong seperti ini. Nah, kemudian kunyit yang diambil adalah kunyit yang di sini, yang tengah, yang batangnya ini. Jangan ambil yang ini, karena yang ini warnanya pudar. Ini contohnya, kalau misalnya anakan ini warnanya agak sedikit pudar. Nah, jadi yang kita ambil yang tengahnya ini aja, batangnya. Nah, kemudian saya jelaskan pH itu angkanya 0 sampai 14. Nah, jadi 0 sampai 7 itu pH-nya asam, sedangkan 7 sampai 14 itu pH-nya basah. Nah, jadi untuk tanaman padi seperti itu membutuhkan pH dia 6 sampai 7. Nah, kalau misalnya keasamannya tinggi, nggak bisa hidup lah dia. Bisa hidup, cuma nggak bisa mengambil unsur hara, karena pH yang keasamannya tinggi itu mengandung seperti Fe-nya tinggi, aluminium, dan tembaga. Nah, jadi dengan adanya unsur tersebut, akar tanaman sulit untuk mengambil unsur hara tersebut. Nah, jadi untuk menetralkan si tanah ini pH-nya, kita harus melakukan pengapuran. Nah, jadi yang kita bahas hari ini adalah untuk mengecek si tanah tersebut apakah netral, asam, atau basah. Nah, jadi caranya seperti ini, kawan. Kita ambilkan satu potongan ini, kita masukkan kemari. Masing-masing ini kita masukkan ini. Nah, jadi saya hari ini masukkan 2, biar nanti ini mungkin kebetulan. Jadi kalau misalnya ada 2 kan nggak mungkin kebetulan. Nah, kita masukkan 2. Nah, kita tunggu nanti sampai 30 menit. Apa yang terjadi nanti kita bandingkan dengan si kunyit ini. Ini sengaja kita tinggalkan untuk bahan perbandingan nanti. Nah, jadi
sebentar lagi kita tunggu 30 menit, nanti saya tampilkan lagi. Oke. Nah, oke, sekarang sudah lebih kurang 1 jam lah ya. Nah, kita coba lihat hasilnya. Dan ini dia perubahan terjadi pada kunyit ini, agak sedikit ke ungu-unguan atau ke biru-biruan. Cuma menempel si tanah ini kita cuci sedikit, nggak apa-apa. Nah, sedangkan yang pupuk kimia agak sedikit juga mengalami perubahan. Sedangkan pada tanah yang di parit kecil tadi ini lumayan sangat berubah. Ini kita prediksikan tanahnya basah. Nah, jika perubahan warna ini terjadi sangat biru ataupun keunguan, nah jadi tanah ini bersifatnya basah. Nah, pH-nya di atas 7. Jadi tidak cocok untuk tanaman padi. Kan wajar tanah yang ada di parit kecil tadi perubahan warnanya sangat mencolok, kan? Nah, ini nampak keungu-unguan atau kebiru-biruan. Ini pH-nya tinggi. Nah, jadi untuk yang si tanah sawah tadi agak sedikit perubahan warnanya. Jadi kita prediksikan sedikit di atas 7. Kalau yang tanah parit ini sangat-sangat di atas 7, bisa jadi 9. Kalau ini sedikit saja, beda-beda tipis. Nah, ini tanaman padi masih hidup, masih bisa hidup. Nah, bagaimana dengan yang di pupuk kimia tadi, ya kan? Kita lihat bentar lagi. Nah, ini dia yang pupuk kimia. Saya tidak sebutkan mereknya. Perubahan warnanya sedikit saja, seperti yang kerendam ke sama si tanah sawah, agak sedikit berbeda. Jadi bisa Anda sebutkan sendiri lah. Nah, sedangkan yang POC dari batang pisang yang saya buat ini warnanya yang ini heran saya, kenapa bisa tenggelam ya? Kenapa yang lain rapung? Ada apa ya di tanaman di POC ini? Nah, tengoklah, yang di POC ini warnanya sama, enggak pudar, sama seperti bandingannya. Nah, ini artinya netral. pH yang ada di pupuk cair yang saya buat ini netral. Jadi lumayan berhasil lah pembuatan pupuk ini. Nah, jadi kawan-kawan, seperti inilah cara sederhana mengukur pH. Bukan berarti kita mengetahui berapa kadarnya, ya kan? Setidaknya kita mengetahui 3 tingkat, basah, asam, atau normal. Setidaknya begitulah. Bukan berarti yang lain-lain.
Di sini saya sedikit menampilkan pertumbuhan tanaman padi saya pada pH yang seperti kita cek tadi, dan alhamdulillah bisa tumbuh normal. Jadi saya ini menggunakan bakteri dan juga POC organik buatan saya sendiri, dan hasilnya seperti ini. Ini lahan tak ada hujan. Kalau misalnya nggak ada hujan, kami nggak ada air. Jadi pertumbuhannya seperti inilah. Alhamdulillah lumayan lah. Ini bukan varietas, kita sebut aja ini sigupai. Kalau nggak salah ini galur ya. Ini sigupai lumayan tahan terhadap penyakit dan juga tahan kering. Makanya kami suka nanam ini. Jadi untuk peranakan dia nggak banyak, hasil pun nggak banyak. Kalau masalah rasa itu belum kita coba. Jadi peranakannya paling rendah itu 20 dan paling tinggi itu 30. Jadi berapakah yang sudah saya dapatkan? Lebih kurang 30 lah. Paling kalau lebih 1-2, dan kalau kurang 1-2 juga. Seperti ini. Nah, kalian bisa hitung lah sendiri, aku males ngitung. Lebih kurang 30 lah. Hitunglah sendiri, aku males nyebutin ya. Nah, segitulah kawan-kawan. Nah, ini juga yang di sampingnya kurang lebih seperti itu juga. Ini juga. Nah, ini kurang lebih kurang sedikit lah. Paling beda-beda tipis ya kan. Nah, sekarang kita maju ke depan. Di depan sana nanti ada varietas lain. Saya tidak sebutkan varietasnya. Namun jika dilihat dari segi pertumbuhan, memang sigupai ini beda pertumbuhannya. Kalian bisa tengok. Sedangkan yang punya tangga ini yang di samping, penanamannya duluan mereka tanam. Mereka udah seminggu lebih penanaman, kami baru tanam. Nah, tengoklah sekarang perbandingannya seperti apa. Saya rasa sigupai ini cukup tahan terhadap kering. Kita mengalami kekeringan 2 kali kekeringan. Dan ini kami naikkan airnya karena beberapa hari sebelumnya hujan dan air di atas sana meluap, jadi kami tarik masukkan ke sawah. Nah, seperti inilah. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah macam ini juga anakannya nggak banyak, nggak kurang, hanya seginilah. Kalian bisa tengok lah, nggak ada tipu-tipu nih aku. Di tengahnya pun hampir sama kayak di pinggir. Nah, tengoklah. Nah, sebelah sini pun gitu juga. Inilah resikonya lahan tak ada hujan. Rumputnya banyak. Kurang lebih seperti inilah kawan. Mohon maaf ya.